Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pendengar Radio Rasinda yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu lagi melalui Radio Rasinda Karanganyar. Saya Sumarni dari GKJ Kismorjo akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, 16 Juni 2025. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan menerima berita sukacita melalui Radio Rasinda Karanganyar. Sebelum menerima firman Tuhan, kita satukan hati dalam nama Tuhan Yesus melalui doa. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala hormat, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sungguh indah, kasih setia-Mu sungguh nyata. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan dapat memahami dan melaksanakan dengan baik. Dengan daya Roh Kudus memancar di tubuh kami untuk menguatkan iman kami. Hanya di dalam pintu-Mu kami mengetuk, hanya di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Para pendengar Radio Rasinda yang diberkati Tuhan, mari kita dengan sukacita kita mendengarkan dan menyimak baik-baik firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Kejadian 18 ayat yang ke-19 dan Amsal 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman-Nya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Dilanjutkan Amsal 4 ayat yang ke-13. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari yang indah ini dengan penuh sukacita, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mendidik anak dengan kasih dan kebenaran. Setiap orang tua memiliki cara mendidik anak yang baik dan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam keluarga Kristen, mendidik anak adalah tanggung jawab yang sangat serius yang harus berlandaskan dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang tua harus mengabdikan dirinya dan berjuang memberikan didikan yang baik dan benar, disiplin rohani kepada anaknya. Mendidik anak bukan pekerjaan yang mudah, melainkan mendidik anak butuh kekuatan hati, butuh perjuangan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dalam mendidik anak? Mudah atau tidak? Banyak orang menjawab tidak mudah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendidik anak bukan perkara mudah, melainkan membutuhkan kesabaran, ketegasan, keteguhan, dan pendekatan yang benar. Bagaimana mendidik anak yang susah diatur? Di era sekarang ini, mendidik anak sangatlah susah. Menurut psikologi, untuk mendidik anak yang baik adalah tetapkan aturan yang jelas, sederhana, dan konsisten. Orang tua memberikan pujian dan penghargaan yang positif dan tidak berlebihan. Ada waktu untuk komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua. Saudara, kita sadari bersama banyak kesalahan dalam mendidik anak belum sesuai kehendak Tuhan dan belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah mulai saat ini, hari ini, kita mengubah sikap kita yang belum baik menjadi yang terbaik. Tidak disadari bahwa banyak orang tua terlalu melindungi dan gampang menaruh belas kasih kepada anak, terlalu cepat memberi pertolongan. Ini pun kesalahan dalam mendidik anak. Anak dilarang main HP tetapi orang tuanya main HP terus. Anak disuruh belajar tetapi orang tuanya melihat sinetron. Kadang-kadang orang tua kurang introspeksi diri bahwa yang dilakukan belum meneladani. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan dan pahami bersama bagaimana cara mendidik anak dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang sangat penting dalam mendidik anak yang berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, memberikan disiplin. Ada sebuah kalimat konotasi. Disiplin itu pahit tetapi buahnya manis. Renungkan dalam kalimat ini. Disiplin itu pahit tetapi buahnya manis. Disiplin bertujuan mengajarkan ketaatan dan kesetiaan dan rasa hormat kepada Tuhan. Orang tua perlu menanamkan kedisiplinan dan ketaatan pada anak, bahwa orang tua mengajarkan dan mendisiplinkan pada anak atas dasar perintah Tuhan, sehingga anak mentaati nasihat orang tua. Ini sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, mendisiplinkan anak butuh proses yang sangat panjang. Butuh kesabaran dan keteguhan hati. Untuk mencapai itu tidak mudah. Maka banyak orang yang tidak suka dengan disiplin. Karena disiplin itu berat untuk dilaksanakan. Bahkan banyak orang yang takut untuk berbuat disiplin. Karena takut dicap, dalam tanda kutip ini, dia itu keras. Karena disiplin diidentikan dengan keras, kejam, kaku, tidak bisa diluluhkan, bahkan tidak manusiawi.
maka disiplin tidak disukai orang. Banyak orang tua kadang tidak disukai anak karena disiplin. Dia tidak tahu bahwa disiplin itu berbuah manis. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar Radio Rasinda yang berbahagia. Kita orang Kristen, hari Minggu wajib meneladani anak-anak untuk ibadah ke gereja, mengajak, mengingatkan anak, baik yang masih balita, anak, remaja, dewasa, lansia, untuk ibadah ke gereja dan menggereja. Jangan biarkan ke gereja itu terlambat, bahkan hari Minggu tidak ke gereja. Ini tanda tidak disiplin. Alasan si anak tidak ke gereja karena capek, tidur terlalu malam. Banyak alasan tidak ibadah ke gereja. Sebagai orang tua harus menanamkan disiplin pada anak sejak dia datang ke dunia, sejak dia lahir ke dunia. Orang tua harus berani menegur si anak bila tidak ke gereja di hari Minggu dan hari-hari besar agama Kristen. Disiplin akan membentuk sebuah karakter yang bagus. Kebiasaan yang bagus akan membentuk karakter yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, para pendengar Radio Rasinda Karanganyar yang berbahagia. Tantangan orang tua di era digital adalah pembentukan karakter. Anak-anak di zaman Gen Z, generasi Z, sudah kehilangan karakter. Etika, attitude sudah memudar. Kehilangan toto kromo, sopan santun, dan lain-lain. Ada hal yang sangat krusial dalam mendidik anak. Orang tua menjadi teladan. Orang tua adalah sosok pertama yang akan ditemui si anak dalam kehidupannya. Apa saja yang dilakukan sang ayah dan bundanya pasti akan dicontoh oleh anaknya. Keterlibatan orang tua dan pendidikan anak adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, dan kunci ketaatan kepada Tuhan. Keteladanan orang tua lebih efektif daripada pengajaran teori. Sikap yang baik lebih berarti daripada kata-kata yang baik. Tindakan nyata yang baik lebih berarti daripada ujaran. Kata-kata yang baik tanpa diikuti sikap dan perbuatan yang baik, mustahil anak akan menjadi baik. Teladan orang tua sangat memengaruhi terhadap perkembangan jiwa dan karakter anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan menerapkan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan, orang tua akan menerima berkat. Mendidik, mendisiplinkan, meneladani, dan menegur anak dengan penuh kasih akan membantu si anak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mewartakan kebaikan Tuhan dalam keluarga, saudara, lingkungan sekitar, dan kepada masyarakat, agar kita bisa menjadi teladan yang baik untuk kedamaian bangsa dan negara. Mendidik anak dengan baik dan benar yang berdasarkan pada perintah Tuhan adalah tugas mulia bagi orang tua. Didikan adalah pelajaran yang sangat berharga. Amin.
Ibu, bapak, saudara-saudara, para pendengar Radio Rasinda Karanganyar, mari kita berserah kepada Tuhan melalui doa penutup. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, Engkau telah memberi dan menabur hikmat kepada kami, para pendengar Radio Rasinda Karanganyar. Firman-Mu sungguh indah, betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan berita sukacita, mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Renungan di hari ini benar-benar menyentuh hati kami, menguatkan iman kami, dan mengajari kami, ibu bapak sekalian, untuk menjadi teladan anak-anak. Berikan kami keteguhan dan kekuatan hati dalam mendidik, mendisiplin anak, supaya anak-anak kami mempunyai karakter yang baik. Selalu ibadah ke gereja setiap hari Minggu, takut akan Tuhan. Berkatilah anak yang memasuki sekolah tahun ajaran baru 2025-2026. Mengikuti seleksi penerimaan murid baru SPMB. Pertolongan-Mu sungguh ajaib benar. Berkatilah anak-anak kami yang ikut tes akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Hanya kasih Tuhan semua dapat berhasil dengan nilai yang memuaskan. Tuhan, di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, ampunilah. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon dan berserah. Terima kasih Tuhan. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.